Halo, selamat datang kembali di Ars Channel. SSD di zaman sekarang itu merupakan storage yang paling penting, terutama buat kalian yang memang nggak suka nunggu lama-lama ketika membuka aplikasi ataupun lagi file copy dari storage satu ke storage yang lain. Nah, SSD di zaman sekarang itu mempunyai beberapa macam tipe. Ada SSD SATA 2,5 inci, M2 SATA, dan juga M2 NVMe. Untuk SSD SATA maupun M2 SATA ini memiliki kecepatan yang kurang lebih sama. Tapi untuk yang SSD M2 NVMe ini, itu kecepatannya sangat tinggi banget. Dan kalau kalian pakai SSD NVMe, kebiasaan pakai itu, kemudian turun ke SSD SATA, mungkin agak sedikit. Nah, kayaknya kurang kenceng deh. Nah, ada satu hal yang membuat SSD M2 NVMe ini membuatnya performanya nggak stabil. Itu dikarenakan panas dari SSD M2 NVMe-nya. Di beberapa paket penjualan M2 NVMe ini ada beberapa yang ngasih kalian opsi penggunaan heat spreader, bahkan ada yang sangat tipis banget. Nah, apakah berpengaruh terhadap pelepasan panas pada M2 NVMe-nya? Dan apakah bisa membuat performanya stabil? Yuk, langsung aja kita bahas. SSD NVMe di market saat ini itu memiliki berbagai macam tipe ya. Bahkan ada di berbagai macam brand, kalian tinggal pilih mau pakai yang mana. Yang paling baru saat ini itu adalah tipenya yang tipe Gen 4, di mana di tipe Gen 4 itu memiliki kecepatan baca tulis up to 7 GB per second, tergantung NVMe Gen 4 yang kalian miliki. Nah, memang si SSD NVMe Gen 4 ini memiliki kecepatan yang kenceng banget, bahkan kita pun kalau ngerasain Gen 4 terus kemudian pakai yang agak sedikit lambat, itu kayaknya kurang kenceng deh ini NVMe-nya, untuk beberapa orang sih. Tapi ada satu hal yang membuat NVMe Gen 4 ini menjadi performanya nggak stabil, yaitu panas yang berlebih. Jadi ketika NVMe Gen 4 ini beroperasi, dia akan mengeluarkan panas yang sedikit berlebih. Ya tergantung dengan NVMe Gen 4 yang kalian pakai ya. Nah, untuk itu kita akan sedikit melakukan pengujian. Kalau misalnya NVMe Gen 4 ini dipasangi heat spreader yang tipis ataupun yang agak sedikit tebal, itu apakah bisa menjaga kestabilan performanya atau enggak, atau bahkan enggak sama sekali. Jadi di pengujian tersebut kita akan memakai salah satu SSD NVMe Gen 4 dari tim, yaitu tim Cardea A440, di mana di sini dia pakai dua opsi cooling. Jadi ada cooling menggunakan grafin dan juga ada cooling menggunakan heat spreader yang agak sedikit tinggi ya di sini. Jadi dalam paket penjualannya itu kalian akan mendapatkan dua opsi heat spreader, yang pakai grafin ataupun yang pakai aluminium block. Fungsinya apa ya? Fungsinya kalau kalian mau pakai SSD Gen 4 ini pada laptop ataupun mini PC ya. Nggak mungkin dong kalian pakai di laptop pakai heat spreader yang tebal ya, tentunya pasti akan membuat SSD NVMe ini nggak bisa dipasang di laptop kalian. Nah, di sini paket penjualannya ini ya, ada heat spreader yang tebal sama jatuh grafin. Yang grafin ini sudah pernah kita bahas di SSD NVMe sebelumnya yang punya tim, ada Cardea Zero Z440 dan juga Cardea Zero Z330. Kalian bisa tonton video review kita di video sebelumnya. Nah, untuk Cardea A440 ini kebetulan dia menggunakan NVMe Gen 4, bisa ya Gen 4. Kemudian untuk controllernya ini dari Bison, tipenya adalah PS508E18 ya. Kemudian untuk DRAM chipsetnya ini dari Hynix, ini adalah 1 GB besarnya DRAM size-nya. Kemudian untuk chipset flashnya ini menggunakan dari Micron ya, 3D NAND TLC 96 layer. Untuk kecepatan baca tulis dari tim Cardea A440 ini untuk read-nya itu up to 7 GB per second. Kemudian untuk write-nya itu up to 6,9 GB per second, tergantung penggunaan lagi. Jadi tergantung platform yang kalian pakai juga. Nah, daripada kita penasaran apakah dengan menggunakan heatsink ini bisa menjaga kestabilan performa dari SSD NVMe Gen 4 yang kita punya kali ini, yuk langsung aja kita mulai pengujiannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam segmen pengujian, dan ini NVMe yang sudah kita pasang ke dalam slot Gen 4. Jadi Gen 4 itu yang di sebelah sini untuk platform yang kita pakai hari ini. Kebetulan kita menggunakan Ryzen 9 5950X. Kemudian untuk mainboardnya adalah Asus Crosshair 8 Formula, dan untuk memorinya kita menggunakan T-Create Classic 10L. Untuk HSF
Ya, kalian bisa lihat di sini kita menggunakan sejuta umat AD Cooling SE224 XT Basic dan VGA juga sejuta umat Lord Flame GTX 750 Ti. Nah, ini kebetulan untuk NVMe Gen 4-nya yang tim Cardea 440-nya ini kita pasang dalam keadaan tanpa heat spreader. Mungkin Mas Gani bisa ngezoom di bagian sini. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa lihat ini kita belum pasang heat spreader-nya. Ini kita juga pengen lihat apakah performanya sesuai dengan apa yang dituliskan atau diklaim sama tim Cardea 440 ya. Dan ini kebetulan kita sudah mengisi SSD-nya dalam keadaan 90% terisi penuh. Sekaligus kita mengetes dalam keadaan terisi penuh seperti ini, biasanya SSD NVMe kalau tanpa heat spreader itu speed-nya atau performanya akan ngaco atau bisa dibilang nggak stabil lah ya. Nah, ini kita coba tes dulu dengan Crystal Disk Mark ya. Dalam keadaan terisi 1 GB ya, tes file 1 GB ya. Ya, ini sekaligus kita ngecek apakah performanya masih sama atau sesuai dengan klaimnya. Biasanya kalau udah terisi begini, itu pasti akan turun. Ya. Sekarang kita mulai pengujiannya. Nah, ini pengujian Crystal Disk Mark-nya sudah selesai untuk file size 1 GB dan kalian bisa lihat di sini read-nya ini nyentuh dengan klaim dari apa yang diklaim sama si tim di 7.000-an, sedangkan write-nya ini di kisaran 5.000-an ya, namanya kan up to, jadi kita bisa kurang ataupun bisa lebih ya. Ini masih oke karena dengan keadaan 90% terisi penuh, si SSD tim A440 ini masih bisa memberikan performa yang cukup oke. Nah, sekarang kita coba dengan file size 32 GB, biasanya dalam keadaan seperti ini dan tanpa heat spreader untuk NVMe Gen 4, itu performanya pasti bakal ngesot. Ngesot itu bisa diartikan dianya nggak bisa mampu memberikan performa yang oke. Sekaligus kita akan juga ngecek suhu dari si NVMe Gen 4 kita tim Cardea 440. Kita juga logging pakai HW-Info dan juga nantinya kita akan kasih gambaran thermalnya ke kalian menggunakan kamera thermal gun dari FLIR ya. Nah, ini kita sudah dapat. Ini untuk si GeForce A440 ya, tim Cardea A440 ini nanti dalam keadaan idle dan suhu ruangan sekarang waktu pengujian itu di plus minus 26 derajat karena kebetulan kita pakai termostat di sini. Jadi di sini terlihat bahwa angkanya di kisaran 26 derajat Celcius ya. Kita pakai termostat untuk mengukur suhu ruangan sekarang. Oke, sekarang kita mulai pengujiannya sambil nanti ketika sudah di tengah-tengah pengujian biasanya sambil kita lihat di loggingnya HW-Info ada kenaikan suhu apa enggak, langsung kita pakai thermal gun dan nantinya kita akan kasih gambaran ke kalian di mana chipset yang terpanas ketika NVMe Gen 4 tim Cardea 440 ini bekerja keras. Yuk kita mulai pengujiannya. Oke, ini pengujian Crystal Disk Mark dengan file size 32 GB sedang berjalan dan ini kebetulan kita sudah logging menggunakan HW-Info. Untuk suhu maksimum sekarang sudah di angka 74 derajat Celcius dengan average kisaran 62. Karena kita pakai thermal gun kita cek area mana yang paling panas di NVMe kita. Nah, ini ternyata paling di controller. Oke. Di controller ini di angka 76 ya, kurang lebih sama dengan apa yang dituliskan sama si HW-Info. Tangan saya kayaknya nggak stabil, kayaknya harus di skrup biar diem. Oke, sekarang kita cek di bagian chipsetnya untuk memorinya di angka kisaran 59. Oke lah ya. Nah, ini juga pengujian Crystal Disk Mark-nya udah selesai dan kalian bisa cek di layar kalian sekarang ya dengan file size 32 GB. Read-nya ini turun di 7032, kemudian write-nya turun drastis ya di 4157 ya. Kemudian untuk random 4K-nya di kisaran 788 dan write-nya di kisaran 470-an. Ya, ini kalau kita bandingkan dengan file size 1 GB tadi, write-nya turun ya, sekitar 1000-an. Tadi kan 5300-an.
Nah, ini kelihatan banget dengan file size 32 GB itu turun. Nah, kita juga ingin tahu apakah dengan software benchmark sintetis untuk storage yang lainnya ini apakah sama apa enggak. Karena biasanya kalau cuma satu kali pengujian itu belum cukup meyakinkan kita ya, apakah dengan tanpa heatsink ataupun dengan heatsink itu bisa merubah performa dari NVMe Gen 4 kita. Sekarang kita coba menggunakan software atau disk benchmark. Nah, ini kita kembali ke layar lagi. Kalian bisa lihat di layar kalian, sekarang kita sudah membuka software atau disk benchmark. Dan ini kita sudah langsung mengarah ke storage yang akan kita uji. Ya, jadi di disk drive D. Dan ini kita biarkan default IO-size-nya dengan 512 bit sampai dengan 64 MB. Dengan file size 256 MB. Dengan IO size gini biasanya ya si SS ini pasti akan sedikit bekerja lebih keras lagi. Oke, sekarang kita klik start, kita lihat apakah ini bisa sesuai dengan performa yang diberikan. Jadi misal tadi kan di kisaran 7.000 untuk read-nya dan write-nya di kisaran 5.000-an. Ya, sekarang kita mulai aja pengujiannya. Oke, pengujian software atau disk benchmark-nya ini sudah selesai dan kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Nah, ini awalnya si tim Cardia 440 ini memberikan performa yang oke, namun ketika IO size-nya ini sudah masuk di sebesar 8 MB, transfer rate-nya turun ya, mulai turun karena ini paling kencengnya ada di 5 GB untuk write-nya dan read-nya ada di 6,86 GB per second waktu di IO size sebesar 4 MB. Nah, itu sudah mencapai performa apa yang sudah dihasilkan sama performa paling tingginya ya, apa yang sudah dihasilkan sama tim Cardia 440. Namun ketika masuk di file size 8 MB, ini ada penurunan speed atau transfer speed-nya ya. Transfer rate-nya untuk write-nya di kisaran 3,25. Kemudian untuk read-nya di kisaran 1,79. Wow, ini drop banget. Sampai akhirnya di paling akhir di IO size 64 MB, speed terakhirnya di 1,16 GB dan read-nya itu di kisaran 3,56 GB per second. Ini performanya nggak stabil ya. Ya, bisa dilihat bahwa pengaruh suhu pada NVMe Gen 4 kita yang tim Cardia 440 ini membuat performanya nggak stabil. Oke, sekarang kita coba, kita bandingkan, kita pasang heat spreader-nya yang tebal itu, apakah bisa membuat performa dari tim Cardia 440 ini lebih stabil lagi. Yuk, sekarang kita pasang SSD-nya ke heat spreader-nya. Oke, sekarang si NVMe Gen 4-nya kita tim Cardia 440 sudah kita pasang di testbed kita, dan heat spreader-nya sudah kita pasang. Kita kebetulan pakai heat spreader yang pakai aluminium block, dan mungkin Mas Gani bisa kasih bironnya seperti gimana nanti keadaannya kalau terpasang di testbed kita. Sekarang kita coba buka software Crystal Diskmark. BTW ini keadaan storage-nya masih dalam keadaan 90% terisi penuh ya. Oke. Ini kita tes dulu yang file size 1 GB. Kita lihat apakah performanya kurang lebih sama. Harusnya kalau file size 1 GB harusnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, kita coba aja dan kita langsung mulai pengujiannya. Oke, ini pengujian untuk Crystal Diskmark-nya dengan file size 1 GB sudah selesai dan kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Ini kalau kita bandingkan dengan dalam keadaan tanpa heat spreader, ini kelihatan jauh bedanya ternyata. Kalian bisa lihat yang paling jauh itu ada di sequential Q1 dan juga random 4K. Ntar kita keluarkan. Nah, oke. Nanti sama Mas Gani bisa dibikin side by side ya. Yang sebelah kiri itu sebelum dipasang heat spreader-nya, yang sebelah kanan itu sesudah dipasangi heat spreader. Kelihatan jelas untuk sequential yang Q1 dengan thread 1, kalian bisa lihat write-nya ini bisa stabil di kisaran 5.000-an megabyte per second. Dan juga untuk random 4K, kalian bisa lihat ada kenaikan dari yang sebelumnya tanpa heat spreader itu
di kisaran 500-an megabit per second, sedangkan ketika kita pasang heat spreader-nya itu naik di 700 megabit per second. Bayangkan, ini naiknya cukup signifikan ya. Sekarang kita coba, kalau misalnya kita tes di file size 32 GB, dan kita juga ngecek suhunya berapa ya. Nah, kita buka dulu hwinfo untuk logging temperaturnya, sekaligus nanti kita akan kasih kalian gambaran mana yang paling panas di area SSD NVMe kita. Yuk, langsung aja kita mulai pengujiannya. Oke, ini pengujian Crystal Disk Mark dengan file size 32 GB sedang berjalan, dan kita bisa lihat di layar kalian untuk temperaturnya sekarang menyentuh di 57 derajat Celcius untuk maksimum, average-nya di kisaran 50-an. Dan ini kalau kita cek menggunakan thermal gun FLIR kita, area panas berada tetap di area controller, cuman di sini kebacaannya di kisaran 60-an ya. Sekaligus untuk di bagian sini, ini harusnya di sini bagian memori ya. Oke, di bagian memori 60-an juga. Oke. Nah, ini masih belum selesai untuk pengujiannya, dan ini kalian bisa lihat untuk sementara ya, masih softwarenya masih berjalan pengujiannya. Di sini kalian bisa lihat untuk write-nya masih stabil di kisaran 5300-an. Sedangkan tadi waktu kita pengujian tanpa heat spreader untuk Cardea 440-nya, itu write-nya tuh bisa turun di kisaran 4100-an ya. Ini suhu ruangan kita masih tetap sama di kisaran 26 derajat Celcius ya. Kita ngukurnya pakai termostat. Jadi harusnya ini aman. Dan ini bisa lihat juga random 4K-nya juga masih stabil di kisaran 720-an untuk write-nya ya. 720 megabit per second. Stabil. Ternyata memang benar. Pakai pendingin bisa bikin performanya cukup stabil untuk NVMe Gen 4 yang kita punya kali ini. Nah, untuk pembuktiannya nanti kita juga coba di Atto Disk Benchmark. Karena kalian bisa lihat tadi waktu kita tanpa heat spreader, ada penurunan transfer speed di IO size tertentu ya. Oke, nah ini sudah selesai pengujiannya untuk Crystal Disk Mark 8 ya. Kalian bisa lihat di layar kalian ya, yang sebelah kiri itu yang before dipasangi heat spreader, yang sebelah kanan itu after dipasangi heat spreader. Dengan file size pengujian yang sama, file size 32 GB, dan keadaan storage terisi penuh 90%. Nah, ini ada perbedaan untuk sequential write-nya. Nah, ini tanpa heat spreader itu di kisaran 4000-an, sedangkan setelah kita pasang ini stabil di kisaran 5300 megabit per second. Kemudian untuk sequential 1 megabyte-nya di Q1 T1 atau antrian 1 dan thread 1, kalian bisa lihat write-nya untuk yang tanpa heat spreader itu di 950-an, sedangkan kalau kita pasang heat spreader itu stabil di kisaran 5300-an. Begitu pula untuk random 4K-nya, untuk write-nya itu yang tanpa heat spreader di 470-an, dan ketika kita pasang heat spreader itu naik di kisaran 724, jadi masih stabil di kisaran 700-an ya. Memang benar, pakai heat spreader bisa bikin performa NVMe kita cukup stabil. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan software Atto Disk Benchmark. Oke, sekarang kita buka Atto Disk Benchmark-nya dengan file size yang sama ya. Kita coba ke D dengan IO size yang sama 512 byte sampai ke 64 MB, dan file size-nya 256 MB. Sekarang kita mulai aja pengujian untuk Atto Disk Benchmark-nya. Nah, ini pengujian untuk Atto Disk Benchmark-nya kita sudah selesai, dan kalian bisa lihat di layar kalian sekarang. Nanti sama Mas Gani akan dikasih hasil yang sebelah kiri itu sebelum kita pasangi heat spreader, sebelah kanan itu sudah kita pasangi heat spreader. Kelihatan jauh kan? Nah, ketika di file size 8 MB, nah ini kalian bandingkan yang kanan dan yang kiri. Yang kiri itu di transfer speed-nya turun di 3,25 GB, sedangkan yang di sebelah kanan ketika sudah kita pasang heat spreader-nya 8 MB dengan IO size 8 MB itu dia stabil di kisaran 5 GB per second. Ya, itu sampai
hasil akhir dengan file IO size sebesar 64 MB per second. Transfer rate-nya masih sama untuk write-nya di kisaran 5 GB per second. Dan read-nya juga stabil di kisaran 6,87 GB per second. Jadi kelihatan pentingnya memakai pendingin pada NVMe kalian supaya bisa menjaga performa dari NVMe SSD kalian. Jadi nggak hanya Gen 4, Gen 3 pun juga sama. Itu ketika bekerja keras dia akan mengalami penurunan speed ya. Itu wajar. Jadi kalau kalian ingin menjaga performanya, disarankan kalian menggunakan heat spreader, entah itu bawaan dari NVMe-nya ataupun kalau misalnya kalian pakai mainboard yang ada armor untuk SSD, ya itu bisa kalian pasang juga. Jadi nggak perlu khawatir. Bisa kalian lihat dari hasil pengujian yang kita lakukan, ternyata dengan panasnya SSD NVMe itu bisa membuat performanya itu turun drastis. Nah, solusinya kita bisa menambahkan heat spreader. Entah itu kalau misalnya di dalam paket penjualan sudah ada heat spreader-nya, bisa kita langsung pasang. Tapi kalau misalnya di dalam paket penjualan itu nggak ada heat spreader, kalian bisa beli secara terpisah. Nah, untuk tim Cardea A440 ini sudah disediakan langsung dari paket penjualan. Itu ada dua opsi. Yang pertama kalian bisa pakai graphene cooling, dan yang kedua kalian bisa pakai aluminium block yang sudah disediakan. Nah, untuk yang performa graphene cooling, kalian bisa cek di video-video kita yang tim Cardea Z440 ataupun tim Cardea Z330. Di situ graphene cooling itu juga tetap bisa menjaga performa dari NVMe SSD-nya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk membeli SSD NVMe dari tim ini, tim Cardea A440 ini ya, nah itu harganya dibanderol di kisaran 3,4 jutaan. Nah, di mana belinya ya kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Ya, sekian pengujian kita. Seberapa pengaruhkah kalau misalnya kita pakai heat spreader di NVMe SSD kita dan apakah performanya stabil? Semoga dengan video ini itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ataupun rasa penasaran kalian kalau misalnya kalian mau pakai NVMe SSD di platform yang kalian pakai, mau di PC, mau di laptop, ataupun di mini PC yang kalian punya. Dari kami tim ARX, kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa mampir di Instagram kita, ataupun kepoin Instagram kita, ya nggak ada salahnya sih. Follow Instagram kita di @xidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai NVMe SSD, terutama dari tim Cardea A440 ini. Sekian dari saya, share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe. Salim Mukhtar, ciao.